Film ini berjudul Makmum 2 2021, bercerita saat Rini pulang kampung untuk melayat ibunya yang meninggal. Namun kembalinya Rini ke kampungnya malah mendapat teror lain. Kira-kira teror apakah itu? Apakah teror gibahan saat orang kota pulang ke kampung halaman? Oke lah, daripada kalian penasaran sampai nanya langsung sama Titik Kamal, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subrek aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan kesedihan Rini yang mirip Titik Kamal yang kini sudah menjadi janda setelah suaminya yang bernama Ganda meninggal 3 tahun lalu. Sesaat kemudian Rini yang akan sholat pun segera mengangkat telepon, di mana telepon itu berasal dari temannya yang memberitahu jika emaknya yang berada di kampung sudah meninggal. Lantas temannya yang bernama Alif ini meminta Rini untuk secepatnya mudik dari panti guna mengurus pemakaman si emak. Mendengar hal itu jelas membuat Rini semakin larut dalam kesedihan karena ia seperti mengalami kehilangan yang bertubi-tubi. Dan lagi-lagi saat Rini sholat, keanehan pun kembali terjadi. Akbar. Lalu film pun baru dimulai. Singkat cerita, dengan menaiki mobil elf, Rini pun membawa anaknya yang bernama Afis untuk mudik ke kampung halamannya. Meski telah minum anti modal 3 pak, Afis yang ripuh sudah tidak mampu menahan gejolak muntah. Apalagi sebelum naik elf, Afis malah kesetanan makan bakso dulu. Selang beberapa saat, Rini dan Afis pun menggunakan ojek japri untuk sampai ke desanya yang terpencil. Setibanya di dekat desa, seorang abah-abah pun menatap tajam setajam pisau kopet saat Rini sampai ke tempat tersebut. Entah apa maksud si abah. Di sisi lain, terlihat si kumis sales PLN sedang bersama Alif untuk mensosialisasikan pemasangan listrik pada warga, di mana dengan listrik yang mengalir ke desa akan mempermudah mereka mendapatkan air bersih. Tak cuman itu, warga pun bisa menonton Piala Dunia kapan saja. Akan tetapi, warga desa yang masih gaptek tidak terlalu memperdulikan hal itu. Hingga mereka dan Pak Ustadz pun lagi-lagi menolak niat baik dari si petugas PLN. Kemudian karena mereka sedang sibuk mengurus pemakaman, Pak Ustadz pun meminta si kumis untuk segera pergi. Sesaat kemudian, Pak Ustadz pun menghampiri si abah yang merupakan tetua kampung di desa ini, di mana ia meminta saran untuk kebaikan para warga. Mendengar hal itu, jelas membuat si abah muak. Apalagi di tengah pembangunan masjid yang sedang digarap, Pak Ustadz sudah melanggar pantangan leluhur desa dengan menebang pohon di area hutan larangan. Si abah pun menambahkan, jika warga desa tidak seharusnya mendengarkan saran Pak Ustadz, yang malah membuat desa mereka semakin tertinggal dan terbelakang. Singkat cerita, kini Rini dan para warga pun mengadakan tahlil sebelum menguburkan si emak. Selang beberapa saat, para warga langsung berbondong-bondong menghadiri pemakaman si emak. Namun di saat itu pula, Rini pun mendengar gibahan pedas ibu-ibu tentang penyebab kematian si emak, di mana si emak seakan terkena kutukan setelah pupulung suluh kayu bakar di tengah hutan larangan. Jelas saja gibahan itu membuat Rini heran dengan apa yang terjadi pada ibunya. Allahumma gfir laha warhamha wa'afi rabbil izzati amma yasifun. Amin. Setelah pemakaman selesai, di tengah perjalanan pulang Rini pun dihampiri Alif yang langsung menemaninya berjalan ceker. Di sepanjang perjalanan mereka pun bercakap-cakap ngobrol ngalor ngidul setelah sekian lama tak bertemu. Hingga setibanya di depan masjid yang masih dibangun, Alif menjelaskan tentang proyek yang sedang ia garap, di mana ia dan rekannya sedang berusaha membujuk warga agar mau memasang listrik. Tapi sampai saat ini, usahanya pun terus mendapat penolakan warga, gara-gara Pak Ustadz yang trauma pernah kesetrum saat mencari deleg di sungai. Hafiz, tapi kamu nggak boleh masuk sini. Bisa kita lihat, hutan larangan itu memang menjadi hal yang disakralkan penduduk
Singkat waktu, malam pun poek. Rini yang sedang sholat tiba-tiba ngegibrik hebat saat lagi-lagi merasakan kehadiran setan makmum. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah. Allahu Akbar. Di tengah kepanikan, Rini yang mendengar suara Afis mengobrol segera menuju kamar anaknya. Betapa kagetnya Rini saat melihat sosok mengerikan di hadapannya. Dirasa ada yang gak beres, Rini yang khawatir segera pergi ke kamar anaknya. Di keesokan harinya, Rini yang akan gegeroh alias cuci piring heran saat melihat air sumurnya yang keruh. Lagi-lagi teror mengerikan pun terjadi. Hal itu pun sontak membuat Rini panik dan merasakan sebuah firasat buruk. Di sisi lain, Pak Ustadz dan mandor yang bernama Encek heran saat melihat retakan besar di tembok masjid yang sedang dibangun. Padahal Encek dan tim bedah kampung sudah menggunakan bahan terbaik untuk pembangunan masjid. Kamu kena dukang, Neng. Saat hari mulai gelap, Pak Ustadz yang melihat cucu dan para bocil masih bermain langsung meminta mereka untuk segera pulang daripada entar digondol wewe gombel. Di saat itu pula Afis melihat sosok bocil pengkor menuju hutan larangan. Namun saat Afis memanggilnya, si bocil bernama Iwan langsung meminta Afis membiarkan si pengkor pergi. Sebenarnya siapakah si pengkor ini? Apakah musuhnya Gundala? Sekembalinya ke rumah, Afis yang sedang mandi menceritakan tentang si pengkor yang malah masuk ke hutan larangan. Dirasa ada yang gak beres, Rini pun meminta anaknya menjauhi si pengkor dan jangan sekali-kali masuk ke dalam hutan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat yang lain sedang sholat, anehnya si pengkor malah pelangap-pelongo di teras musola. Hingga seusai sholat, Apis yang penasaran segera mengikutinya. Ibu! Apakah tadi itu wewe gombel? Selang beberapa saat, Rini pun langsung panik saat temannya yang bernama Lastri memberitahu jika Afis ditemukan dalam keadaan pingsan. Hafiz! Hafiz! Tan. Bangun, Nak! Ayo, Hafiz. Singkat cerita, melihat Afis yang ketakutan dan mewek pengen cepet pulang, Rini pun berencana pulang ke kota lebih cepat. Di keesokan harinya, saat Rini menunggu jemputan Alif untuk mengantarnya ke perempatan Elf, Rini pun meminta Afis bermain dululah daripada bete kelamaan nunggu. Sesaat kemudian, Afis dan teman-temannya pun mulai bermain di dekat proyek pembangunan masjid. Di saat itu pula, bocah yang tak jelas asal-usulnya dan cenderung burik ini pun ikut-ikutan mulu dalam permainan. Tiba-tiba saja si pengkor seakan mengajaknya masuk ke dalam hutan dan tolilnya. Sudahlah. Di saat itu pula Iwan dan Afdan pun heran saat melihat Afis yang pergi ke hutan larangan. Di rumah, akhirnya Alif pun datang menjemput. Lantas Rini penasaran dengan sosok si pengkor dan menanyakan hal itu kepada Alif. Tapi jelas saja Alif heran, apalagi di kampungnya tidak ada bocil lain yang seumuran dengan Afis selain Iwan dan Afdan. Dirasa ada yang gak beres, Rini Kamal yang panik pun segera mencari keberadaan anaknya. Setibanya di dekat masjid, Rini yang tidak menemukan Afis semakin yakin jika si pengkor menuntun para bocil masuk ke dalam hutan larangan.
Setelah apruk-aprukan menembus ruyuk,